Salam Nalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMKG Krayan. Selamat berjumpa dengan kami dalam acara podcast BMKG Krayan. Podcast ini merupakan podcast yang pertama di tahun 2022. Di depan saya telah hadir Bapak Camat Krayan. Selamat datang Pak Camat. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Ini satu kebahagiaan, kebanggaan buat kami, buat saya di sini. Bapak telah hadir di studio ini. Kita akan melakukan informasi cuaca, Pak, diseminasi informasi cuaca melalui siaran podcast. Jadi Bapak merupakan tamu yang spesial, tamu yang pertama yang memiliki makna buat kami, sehingga nanti ke depannya selalu kita disupport oleh Pak Camat. Ya, barangkali penonton belum tahu siapa sih tamu spesial yang datang hari ini. Sebagian mungkin masyarakat Krayan sudah pada familiar Pak, tapi alangkah baiknya Bapak mungkin untuk menyapa dulu para penonton, sekaligus juga menyampaikan profil Bapak secara detail. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir, diundang mengikuti acara ini. Ya, sebagaimana Pak Ade minta tadi, walaupun mungkin bagi masyarakat Krayan sudah mengenali kami, ya karena permintaan nggak ada salahnya Pak ya. Ya, silakan Pak. Untuk memperkenalkan diri. Jadi saya nama Roni Firdaus, hari ini atau sekarang ditugaskan oleh Bupati menjadi Camat Krayan, dan sampai hari ini sudah kurang lebih 7 bulan menjalankan tugas sebagai camat di Kecamatan Krayan ini. Ya, secara pribadi tentu kami sangat dalam menjalankan tugas ini perlu support dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari teman-teman BMKG. Siap, Pak. Jadi hari ini sebagai bentuk penghargaan kami terhadap teman-teman dari BMKG, kami hadir di tempat ini memenuhi undangan untuk mendukung kegiatan podcast ya. Betul. Yang pertama, ini suatu yang luar biasa tentu bagi kami bisa hadir di tempat ini, menjadi tamu yang bisa dikatakan tamu kehormatan yang pertama ya, untuk mengikuti atau hadir dalam acara peluncuran ya podcast BMKG Krayan. Terima kasih Bapak. Bertugas di Pemkab Nunukan sudah berapa tahun Pak? Saya bertugas di Kabupaten Nunukan terhitung 1 Januari 2001 Pak. 2001 ya, sekitar 20 tahunan ya Pak ya. 20 tahunan lebih. Nah, penempatan pertama langsung di Krayan atau di mana Pak? Jadi saya ditugaskan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di sana saya kurang lebih 11 tahun, lalu dimutasi ke Dinas Kehutanan. Dan dari Dinas Kehutanan kami masuk ke kelurahan, dari kelurahan masuk ke kecamatan. Jadi banyak sudah Pak perjalanan karirnya. Ya, seperti itu perjalanan karir kami. Ya. Dan ya, ini mutasi kami yang ke-7 kali. Betul. Ditugaskan sekarang di Krayan Pak. Ya. Gitu. Dalam kesempatan ini juga mungkin saya akan memperkenalkan Pak, kami buat studio podcast dengan nama Paramayo Studio. Okay. Mungkin pernah saya datang ke suatu tempat Pak. Ceritanya saya pernah datang ke suatu tempat namanya Paramayo, di situ ada tempat wisata. Jadi saya sangat tertarik,
bagus sekali kalau namanya ini, karena merasa senang saat saya ke sana. Bagus sekali diabadikan menjadi sebuah studio. Barangkali Bapak bisa menjelaskan terkait Paramayo itu apa, Pak? Mungkin para penonton belum familiar gitu kan, biar ada antusiasme. Oh, ternyata Paramayo itu seperti apa di Krayan itu? Ada apakah di sana itu? Boleh Pak menjelaskan? Ya, Paramayo itu dari bahasa Krayan terdiri dari dua suku kata, Pak. Pak dan Ramayo. Well. Pak itu adalah sungai, dan Ramayo itu adalah nama sungainya. Nama sungainya. Nah, jadi Pak Ramayo dari sini itu, dari ibu kota Kecamatan Krayan menuju ke sana ada kurang lebih 5 km, Pak. Ya. Dan di sana itu sebenarnya ya selain ya dia sungai yang bebatuan, di sana juga ada air terjunnya, dan di sana itu Paramayo itu dikenal oleh masyarakat lokal Krayan itu suatu tempat daerah wisata lokal. Dan memang Paramayo itu menjadi terkenal di wilayah Krayan ini karena dia adalah sumber pembangkit listrik tenaga air yang pertama di Krayan. Yang pertama di Krayan. Nah, jadi memang Paramayo itu memang sudah sangat biasa sekali di kalangan masyarakat Krayan, dan ada hal penting, ada semacam tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat. Ya, itu tempat wisata air terjunnya. Ya, tadi juga di sana ada objek vital yang dimiliki oleh Krayan, itu tempat pembangkit tenaga listrik tenaga air. Ya. Jadi, ya kalau tadi mau diabadikan menjadi nama studio, menurut kami sangat bagus, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Ya, ya selain itu menjadi semacam menunjukkan satu tempat di Krayan yang ada objek wisatanya, ada tempat pembangkit tenaga listrik tenaga airnya, ya juga diabadikan sebuah nama menjadi nama studio, ya bagi kami itu sangat bagus sekali. Iya, buat kami juga memiliki arti yang lain, Pak, ini Paramayo itu. Buat saya itu, Pak, gitu, Pak, ada sebuah singkatan dari Paramayo itu. Paknya itu pahami kebutuhan masyarakat. Kemudian ra-nya itu rangkul semua stakeholder. Ma-nya masifkan diseminasi informasi cuaca secara lebih luas. Yo-nya ayo kita kenali iklim dan cuaca serta peduli terhadap informasinya untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Ini yang selalu ditekankan sama pimpinan BMKG. Jadi masyarakat itu harus pahamkan tentang informasi cuaca dan iklim. Selain kita juga diawali dengan harus memahami kebutuhan apa masyarakat terkait dengan cuaca dan iklim itu, sehingga mereka bisa mengaplikasikan menggunakan secara baik. Kemudian rangkul semua stakeholder, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, Pak ya. Jadi ada Bapak, Pak Camat beserta perangkatnya sampai ke tingkat yang di bawah, rukun tetangga. Apabila informasi kita sampai ke Bapak, kemudian Bapak sebarkan sampai ke tingkat bawah, masyarakat akan lebih cepat mengaplikasikannya, menerimanya, melaksanakannya. Nah, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bergandengan tangan bersama-sama dengan stakeholder yang lain. Begitu juga dengan kami juga mensupport kegiatan-kegiatan dari Pak Camat di wilayah Krayan ini. Kemudian yang masifkan informasi ini secara lebih luas, karena saat ini di tiap-tiap desa ada itu, Pak ya. Ada pisat, Pak ya. Ada pisat di masing-masing desa, sehingga masyarakat bisa mengakses internet. Kami juga mengembangkan informasi secara online, baik itu melalui WhatsApp, informasinya infografis melalui WhatsApp, informasi teknologi WhatsApp, kemudian melalui media sosial Facebook, Instagram, kemudian ke depan ada YouTube-nya. Yang terakhir adalah ayo kita kenali iklim dan cuaca serta
peduli terhadap informasi tersebut untuk keselamatan dan kesejahteraan. Karena kita juga korbisnya di bandara ini Pak memberikan informasi untuk take off pesawat, take off dan landing. Karena pada saat kita mau berangkat dari Tarakan, Nunukan atau Tanjung Selor, yang pertama pasti ditanya sama kru itu bagaimana cuaca di Krayan. Ya kami ada di situ untuk memberikan informasi itu agar mereka bisa segera mempersiapkan untuk penerbangan. Serta pada saat landing, pesawat bisa landing dengan selamat, semua kru dan semua penumpangnya. Itu mungkin bagian dari tugas kami. Kami juga perlu mungkin ke Bapak bertanya sejauh mana informasi yang sudah buat khususnya untuk informasi publik. Apakah Bapak sudah mudah mendapatkannya informasi tersebut? Kemudian mungkin ada kendala-kendala apa? Kemudian yang terkait informasi itu yang perlu juga kami terima, kami dengarkan, serta mungkin manfaat-manfaat lain Pak. Boleh Bapak sharing kepada kami? Oke. Ya, informasi cuaca itu sangat penting Pak ya. Jadi bagi masyarakat yang ada di Krayan tentu informasi terkait cuaca itu sangat diperlukan. Kita ketahui bahwa di Krayan ini terdiri dari desa-desa yang terpisah satu dengan yang lain. Ada 5 kecamatan di Krayan Raya ini Pak, dan itu jaraknya berjauhan. Salah satu contoh saja mungkin bagaimana informasi cuaca itu penting Pak. Misalnya bagi masyarakat Krayan Selatan itu Pak, kalau mau ke Krayan Induk ini, itu dia pengen tahu keadaan cuaca dalam satu hari itu seperti apa. Kapan dia cuacanya bagus, kapan dia berpotensi akan turun hujan dan lain sebagainya. Karena begini, kalau kita pergi ke suatu tempat, karena umumnya jalan kita itu terdiri jalan tanah Pak ya. Jadi itu sangat bergantung dengan keadaan cuaca. Betul. Ketika cuaca hujan, itu akan sangat sulit sekali untuk dilewati, sehingga mereka sangat membutuhkan informasi itu. Lalu misalnya juga bagaimana informasi terkait cuaca itu sangat diperlukan. Masyarakat kita ini adalah umumnya petani. Petani, betul Pak. Jadi mereka sangat sekarang dengan kondisi iklim yang bisa berubah seketika, bisa tidak bisa lagi bergantung dengan kalau dulu itu kan Pak, mereka hanya bisa berpatokan pada tanda-tanda alam Pak ya. Ya, kearifan lokal Pak ya. Ya, jadi cuaca itu mereka bisa prediksi, tapi sekarang enggak. Ya. Jadi sebelum mereka mulai aktivitas pertanian itu, tentu mereka sangat menunggu ya informasi dari BMKG ya. Teman-teman dari BMKG. Betul juga. Kira-kira dalam berapa waktu ke depan itu seperti apa? Musim hujan, tingkat turun hujan itu bagaimana? Ya. Dan informasi-informasi semacam itu sangat diperlukan. Salah satu yang kami jadikan acuan menyampaikan informasi ke masyarakat itu adalah apa yang disampaikan oleh BMKG terkait situasi cuaca, iklim ke depan. Ya. Baru-baru ini Krayan ini baru tertimpa musibah banjir bandang Pak. Yang di Krayan Induk ini Pak ya? Krayan Induk. Jadi itu efek dari banjir bandang itu telah menutup lahan persawahan masyarakat kurang lebih 22 hektar yang tercatat, dan kami yakin jumlahnya lebih daripada itu. Ya. Dan itu sudah dipastikan gagal panen. Artinya apa? Ketika dia gagal panen, maka persediaan pangan kita di tahun 2023 itu pasti berkurang.
ditambah juga dengan intensitas hujan yang tinggi. Ini banyak merendam sawah-sawah, persawahan dan persawahan yang di daerah aliran sungai, dan itu juga berpengaruh terhadap tingkat produktivitas pertanian padi. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman BKG bahwa situasi ini hujan yang terus intensitas tinggi ini akan terjadi sampai bulan April. Dari apa yang kami dengar, maka ini sangat berpotensi mempengaruhi stok pangan kita di 2023. Berdasarkan informasi itu, maka saya selaku camat tentu harus mengambil langkah-langkah antisipatif. Nah, dasar pertimbangannya adalah informasi dari teman BMKG. Baik Bapak, itu termasuk itulah salah satunya informasi yang kami berikan, dan Bapak telah sebarluaskan setelah memberikan pemahaman apa sih yang harus kita persiapkan terkait dengan kondisi cuaca dan iklim ini. Karena kita ini mungkin hampir 90% atau lebih tergantung dengan kondisi alam Pak ya. Kegiatan aktivitas kita di Krayan itu baik aktivitas pertanian, aktivitas perdagangan dan lain-lain, karena kalau kita ini bagaimana sekarang manajemennya, gimana kita menyesuaikan dengan kondisi alam gitu. Bagaimana kita menyesuaikan kegiatan kita itu dengan perakiraan cuaca. Jadi yang kita modifikasi itu waktu kegiatan kita Pak ya. Jadi kalau kita masyarakat bertanya, Pak, bisakah dibuatkan tidak ada hujan? Ya sebenarnya kita bukan seperti itu ya mungkin Pak. Jadi kita bagaimana memodifikasi jadwal kegiatan kita. Apakah kegiatan ini tahun baruan atau yang lainnya, atau kegiatan aktivitas setiap harian. Jadi dengan perakiraan dari BMKG kapan terjadi hujan. Jadi misalkan kejadian hujannya sore, kita aktivitas dimaksimalkan pagi sampai siang seperti itu. Menyesuaikan. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan keadaan bagaimana mereka harus bisa tetap produktif di situasi yang mungkin tingkat intensitas hujan yang tinggi. Tentu berdasarkan informasi awal dari teman-teman BKG. Terima kasih banyak Pak, inputan atau informasi yang telah Bapak berikan kepada kami, serta bagaimana informasi itu telah Bapak sebarluaskan kepada masyarakat. Itu bagian daripada mungkin menyelaksanakan dari tugas bersama ya Pak ya. Demikian Pak, mungkin kita bincang-bincang obrolan kita untuk hari ini, untuk saat ini, podcast pertama kita ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak di sini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi penonton, juga untuk masyarakat wilayah Karan, khususnya masyarakat yang menonton informasi ini pada umumnya. Demikian saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan acara podcast BMKG Krayan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.